Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Menggarani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia, Pokjar Singapura, program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Teknik Penerjemahan, Kesesuaian Hasil Terjemahan pada Subtitle Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang tipe proses yang mempresentasikan verba, teknik, metode, dan kesepadanan penerjemahan verba yang mempresentasikan proses pada subtitle film The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana menunjukkan bahwa penerjemahan kata benda yang dilakukan sangat memperhatikan padanannya agar makna yang ingin disampaikan oleh bahasa sumber dapat tersampaikan, diterima dengan baik oleh bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang teliti secara kualitatif. Fakta yang dimaksud adalah data yang bersumber dari subtitle, terjemahan film dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Datanya adalah klausa terjemahan yang merupakan hasil terjemahan klausa dalam teks sumber. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur merupakan hasil observasi dan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga disesuaikan dengan fokus dan tujuan peneliti, yaitu menggunakan teknik triangulisasi. Artinya, penelitian mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data tersebut dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama or human instrument. Oleh karena itu, peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Selain itu, terdapat pula alat bantu, yaitu data yang diperoleh dari subtitle film The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist yang ditulis dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan adalah tentang penerjemahan kata benda yang terdapat pada klausa pada subtitle film The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist. Oleh karena itu, data penelitian ini adalah kata benda yang mewakili partisipan dalam subjek film yang dianalisis berdasarkan pendekatan LFS Systematic Functional Linguistic. Kesetaraan dinamis. Kesepadanan dinamis dapat dilihat pada tabel di atas. Klausa I have to see dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi I must see dalam bahasa sasaran, menunjukkan adanya perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Hal ini terjadi karena dalam bahasa sasaran, karena yang melekat pada kata melihat merupakan kata varian terikat yang menyatakan properti, aktor, atau penerima, yang mengacu kepada sesuatu yang dilihat peserta sebagai aku. Oleh karena itu, penggunaan padanan dinamis dapat dikatakan dapat diterima dalam bahasa sasaran. Adapun pada klausa di atas, tabel di atas sangat jelas menggunakan padanan dinamis dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Klausa we are true dalam bahasa sumber diterjemahkan sebagai sudah dalam bahasa sasaran adalah pembiaran yang dilakukan dalam penerjemahan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Akan tetapi, dalam bahasa sasaran yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa sumber, makna yang terkandung dalam bahasa sasaran cukup mewakili makna yang terkandung dalam bahasa sumber. Terlihat pada contoh ketiga di atas, terdapat penghilangan yang dilakukan dalam penerjemahan seperti pada kata kamu, peserta dalam bahasa sumber yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Namun, makna yang disampaikan dalam bahasa sumber tetap tersampaikan dalam bahasa sasaran, yaitu I, bahasa sumber, dan I, bahasa sasaran sebagai peserta pertama yang akan menciptakannya nanti. Pada contoh keempat di atas, terdapat penghilang kata me, kata benda yang mewakili partisipan dalam bahasa sumber yang juga tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Namun makna yang disampaikan dalam bahasa sumber tetap tersampaikan dalam bahasa sasaran bahwa ibunya akan marah kepadanya.
Adapun pada klausa kelima di atas, terdapat penghilangan yang dilakukan dalam penerjemahan seperti kata mereka dan kepadamu dalam bahasa sumber yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Selain itu, ada partisipan aku yang diterjemahkan menjadi kamu dalam bahasa sasaran yang menunjukkan penerjemahan karena dalam bahasa sumber, kata aku berarti aku atau aku yang diterjemahkan menjadi kamu atau kamu. Berikut ini adalah beberapa contoh kesepadanan formal yang terdapat dalam subtitle film The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist. Kesepadanan klausa bahasa sumber dan bahasa sasaran pada tabel pertama di atas termasuk dalam bentuk kesepadanan formal. Dalam bahasa sumber terdapat peserta pertama keluarga Lutz yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi keluarga Lutz, dan peserta kedua rumah mereka dalam bahasa sumber diterjemahkan menjadi dari rumah mereka. Dalam bahasa sasaran memiliki kesamaan dari segi bentuk dan isinya. Kemiripan bentuk dan isi juga tercermin dari keliling dan prosesnya. Oleh karena itu, klausa ini membuat isi pesan yang mirip atau sesuai baik dengan bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Kesepadanan klausa bahasa sumber dan bahasa sasaran pada contoh kedua di atas termasuk dalam bentuk kesepadanan formal. Dalam bahasa sumber, terjemahan partisipan pertama yaitu gereja yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sebagai gereja memiliki arti yang sama yaitu tempat ibadah. Selain itu, frasa kepada kami sebagai peserta diikuti dengan frasa untuk bantuan sebagai keadaan diterjemahkan ke dalam bahasa sebagai sasaran bantuan kami sebagai peserta secara keseluruhan. Kedua klausa tersebut memiliki kesamaan bentuk pengendapan sehingga pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber juga dapat disampaikan ke dalam bahasa sasaran. Padanan klausa bahasa sumber dan bahasa sasaran di contoh ketiga di atas termasuk dalam bentuk formal yang akan melindungi kalian persamaan derajatnya. Dalam bahasa sumber, terjemahan partisipan pertama yaitu itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi itu memiliki arti yang sama yaitu merujuk kepada sesuatu yang telah disebutkan tadi. Selain itu, kata kamu sebagai peserta dalam bahasa sumber diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi kamu sebagai peserta. Secara keseluruhan, kedua klausa tersebut memiliki kesamaan bentuk pengendapan sehingga pesan yang disampaikan ke dalam sumber juga dapat disampaikan dalam bentuk bahasa sasaran. Pada tabel keempat di atas termasuk dalam bentuk kesepadanan formal. Dalam bahasa sumber, terjemahan partisipan atas apa yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi apa yang memiliki arti sama, yaitu bentuk yang dipertanyakan secara keseluruhan. Kedua klausa tersebut memiliki kesamaan bentuk pengendapan sehingga pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber juga dapat disampaikan dalam bahasa sasaran. Terlihat dalam contoh kelima, dalam bahasa sumber terjemahan pertama it yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran sebagai dia memiliki arti yang sama dengan kata ganti tunggal. Selain itu, frasa tunjukkan kepada saya sebagai peserta kedua diterjemahkan dalam bahasa sasaran menjadi tunjukkan kepada saya sebagai peserta. Secara keseluruhan, kedua klausa tersebut memiliki persamaan bentuk pengendapan sehingga pesan yang disampaikan dalam bahasa sumber juga dapat disampaikan ke dalam bahasa bentuk. Kesimpulan dan saran. Penelitian yang dilakukan adalah tentang penerjemahan kata benda yang terdapat pada klausa pada subtitle film The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist. Oleh karena itu, data penelitian ini berupa kata benda yang mewakili partisipan dalam subjek film yang dianalisis berdasarkan pendekatan LFS, Systematic Functional Linguistics. Dalam penerjemahan kata benda yang mewakili partisipan lebih menitik beratkan pada pesan yang ingin disampaikan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, baik bentuk maupun isinya. Selain itu, penerjemah menerjemahkan semakna mungkin agar bentuk dan isinya melekat mungkin di gambaran dalam bentuk sasaran bahasa sumber. Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, penerjemah nomina yang memiliki partisipan dalam subjudul The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist berkaitan dengan penggunaan bahasa yang terdapat pada setiap klausa agar penyampaian pesan lebih dari bahasa sumber yang tersampaikan. Berdasarkan tata bahasa atau isi pesan ke dalam bahasa sasaran dengan memperhatikan kesesuaian bahasa, penerapan tata bahasa dalam bahasa sasaran. Selain itu, karena dalam disiplin ilmu linguistik fungsional sistematik atau SLF,
Secara leksikogram dipandang sebagai unsur klausa yang mengungkapkan pengalaman seperti proses, partisipan, dan keliling. Maka hasil temuan ini menunjukkan kesesuaian dengan ilmu itu. Subtitle harus berpengalaman dan dapat dibedakan melalui produk subtitle. Mereka juga harus memiliki latar belakangan umum tentang dua bahasa dan budayanya, dengan mempertimbangkan strategi penerjemahan yang diperlukan untuk menyampaikan makna tanpa merubah apapun. Pembuat subtitle juga harus mengetahui audiens yang ditargetkan, usia mereka, budaya mereka, dan tentu saja genre film atau serial atau karya pun yang mereka subtitlekan. Peneliti ini hanya berfokus pada subtitling bentuk alamat dalam bahasa sehari-hari. Peneliti selanjutnya dapat menyelidiki strategi yang digunakan dalam serial dan film subtitle lain dalam bahasa Inggris untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dilaporkan di sini serupa atau beda dengan strategi lain. Selain itu, para peneliti belum meneliti bentuk sapaan dalam serial dan film horor lainnya. Oleh karena itu, peneliti lain didorong untuk melakukan studi lebih lanjut tentang film dan serial lain. Cukup sekian presentasi artikel karya ilmiah saya. Kalau ada salah dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Terima kasih.